Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, alhamdulillah diberi Allah kemudahan bisa bertemu kembali di Masjid Al-Burhan dalam rangka mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan kita telah sampai pada pondasi yang ke-31, pokok yang ke-31. Betul ya? Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa daf'us sadaqati ilaihim jaizatun nafidatun. Man dafa'a ilaihim ajza'at anhu barran kana aw fajiran. Membayar zakat atau sedekah kepada mereka, itu para pemimpin, para pemerintah, boleh dan terlaksana. Maksudnya kalau memang sebuah pemerintahan itu membentuk badan atau lembaga yang mengelola zakatnya kaum muslimin, kemudian kaum muslimin membayar zakat, membayar sedekah kepada lembaga atau institusi yang ditunjuk resmi oleh negara untuk mengelola zakat, maka itu sah, boleh, itu maksudnya. Barron kana man dafa'a ilaihim ajza'at anhu. Barang siapa membayarkannya kepada mereka, pemerintah, pemimpin, pemilik kebijakan, maka hal itu cukup sah baginya. Barron kana au fajiron, baik pemimpin itu baik maupun jelek. Jadi adanya pemimpin yang adanya ketidakbaikan pada sebuah pemerintah bukan menghalangi kita untuk membayar zakat atau sedekah yang sudah dikelola oleh negara. Artinya enggak masalah. Adapun masalah kekurangan, kelebihan, kedzaliman itu urusan mereka jika ada. Ya, tetapi kita sebagai rakyat seandainya menyerahkan itu kepada mereka, maka sah, maka boleh, gitu ya. Ya, ini kenapa pokok ini disebutkan Imam Ahmad dalam kitabnya? Karena zaman dulu itu ada kelompok namanya Khawarij yang menentang penguasa sehingga membayar zakat kepada pemimpin yang dikelola oleh mereka dianggap enggak sah. Dianggap ini enggak sah, mendukung mereka dan seterusnya, bahkan mereka dikafirkan, sehingga zakat yang diberikan kepada mereka dianggap tidak sah. Lah makanya Imam Ahmad perlu membuat pondasi ini untuk membantah kaum Khawarij yang menentang penguasa atau yang mengkafirkan penguasa. Itu maksudnya ya. Terus yang ke-32, wa sholatul jumu'ati khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun baqiyatun tamatun raq'ataini. Dan sholat Jumat di belakang imam, pemimpin kaum muslimin, pemerintah, wa khalfa man wallahu, atau di belakang orang yang diberi kekuasaan, ya,
Wa man wallahu jaizatun baqiyatun tamatun rakaataini. Jadi sholat di belakang pemimpin. Karena zaman dulu itu ya pemimpinnya yang imami gitu loh. Ya beda dengan zaman sekarang. Zaman dulu itu Hajjaj bin Yusuf misalnya, gubernur kejam gitu kan. Tapi kalau waktunya sholat ya dia ngimami. Makanya Imam Ahmad menulis kitab ini. Dulu gubernurnya siapa ya yang imami ya gubernur itu. Amr bin As dulu beliau jadi gubernur Mesir, ya beliau ngimami sholat orang-orang Mesir diimami Amr bin As. Muawiyah pernah jadi gubernur Syam, ya beliau ngimami penduduk negeri Syam. Sa'ad bin Waqqas pernah jadi gubernur Irak, ya beliau ngimami penduduk Irak. Dulu itu kayak gitu loh. Lah, dengan munculnya kelompok namanya Khawarij itu membuat kerancauan bahwa nggak boleh sholat di belakang pemimpin jika pemimpin dianggap bla 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 gitu, dolim dan seterusnya gitu. Nah, maka Imam Ahmad ingin mengcounter itu. Padahal Imam Ahmad didolimi loh. Didolimi sama siapa? Pemerintah pada waktu itu. Didolimi luar biasa. Imam Ahmad pada waktu itu yang jadi khalifah siapa? Sudah saya jelaskan kemarin dulu itu. Imam Ahmad bin Hambal ketika beliau berdakwah aktif ya memberikan memberikan dakwanya kepada kaum muslimin, itu pada waktu itu yang jadi khalifah adalah siapa? Al-Ma'mun. Ya, nanti Al-Ma'mun punya anak, matur nuwun Mas ya. Jazakallahu khair. Nanti Al-Ma'mun punya anak ya sama nyiksa juga Imam Ahmad. Imam Ahmad di penjara, dibredel, tidak boleh berdakwah, dijebloskan ke penjara, pernah jadi tawanan kota, tawanan rumah, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ngajar. Perlakuan pemimpin pemerintah zaman itu sedemikian rupa kepada Imam Ahmad tidak menghalangi Imam Ahmad untuk berkata objektif. Kalau agama ya agama. Makanya beliau menerangkan wa sholatul jumu'ati khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun baqiyatun tamatun rakaataini. Salat Jumat di belakang pemimpin atau di belakang orang yang ditunjuk oleh pemimpin, maka ini boleh sah rakaataini 2 rakaat. Enggak boleh dia yang lain salam dia nambah 2 rakaat untuk sholat duhur karena sholat 2 rakaat dianggap batal, enggak. Paham maksudnya ya? Jadi enggak boleh ya 2 rakaat ya 2 rakaat. Nah, jadi sekali lagi Imam Ahmad menulis ini untuk mengkanter pemahaman yang bernama apa tadi? Khawarij. Man a'adahuma fahuwa mubtadi. Barang siapa sholat bersama imam, pemimpin maksudnya, dan pemimpin yang ngimami, terus dia ngulangi lagi, menganggapnya enggak sah, fahuwa mubtadi, maka mereka ini orang yang dikatakan ahli bid'ah. Tarikun lil asar, meninggalkan asar-asar. Mukhalifun lis sunnah, menyelisih sunnah. Laisa lahu min fadil jum'ah say'un, dia tidak mendapatkan keutamaan sholat Jumat. Jadi kalau pemimpin mengadakan sholat Jumat, memang ini ada perubahan alur ya, perubahan beda dengan dulu. Kalau dulu itu seperti yang saya katakan tadi, siapa yang jadi pemimpin di suatu wilayah, dia yang apa? Ngimam. Gitu loh maksudnya itu. Nah terus ada kelompok yang menentang penguasa pada waktu itu, namanya kelompok apa? Khawarij. Terus kelompok Khawarij mengklaim kalau kamu sholat Jumat bersama pemimpin itu batal sholat Jumat, gitu kan? Harus ngulangi lagi. Bisa dipahami ya? Lah, pemahaman seperti ini tuh ada di zaman dulu. Ya, zaman sekarang yang mungkin ada mengkafirkan pemerintah, mentauhidkan pemerintah, yakin ada seperti itu. Lah, maka Imam Ahmad ini berusaha untuk meluruskan. Padahal beliau juga didolimi oleh apa? Penguasa. Jadi gak bisa orang ngomong iki ulama pemerintah menjilat. Gak bisa. Wong Imam Ahmad sendiri juga posisinya diapakan? Dijebloskan, dipenjara, dipecuti Imam Ahmad itu. Nah, tetapi kedoliman yang beliau terima tidak menghalangi beliau menjelaskan Islam yang benar, gitu loh maksudnya itu. Terus laisa lahu min fadlil jum'ati sayun. Kalau ada orang sholat Jumat sebagai pemimpin dengan syarat selama pemimpinnya itu masih apa? Muslim, masih sholat. Kecuali kalau pemimpinnya murtad beda lagi, gak usah dibahas kalau itu. Ya.
idlam yara salata khalfal a'immati man kanu barrim wa fajirim fasannatu bi an yusalli ma'ahum rak'ataini wa yadinuna bi anna tamatun la yakun fi sadrika min dzalika syak. Tidak ada baginya sedikit pun dari keutamaan sholat Jumat apabila ia tidak berpendapat bolehnya sholat di belakang para imam atau pemimpin, baik pemimpin itu baik maupun buruk, karena sunnah memerintahkan agar melaksanakan sholat bersama para pemimpin 2 rakaat dan mengakui bahwa sholat itu sempurna tanpa ada keraguan terhadap hal itu di dalam hatinya atau dalam hatimu. Itu ya. Jadi intinya tidak boleh menganggap sholat yang dipimpin oleh imam, yang imam itu adalah pemerintah setempat, dianggap batal, nggak boleh berpendapat seperti itu. Selama pemimpin itu muslim dengan segala kekurangan dan kelebihan, maka sholat di belakangnya tetap sah. Ini memang akhir-akhir ini beliau membahas tentang khawarij ini, ya. Perhatikan, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin wa qad kana an-nasu ijtama'u alaihi wa aqarru lahu bil khilafati bi ayyi wajhin kana bir ridha aw bil ghalaba faqad syaqqa hadzal khariju asal muslimin wa khalafa al-athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa in matal khariju alaihi mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa keluar memberontak kepada pemimpin dari pemimpin kaum muslimin, faqad kana nasu ijtama'u alaihi, yang mana manusia sudah bersatu mengakui kepemimpinannya, ya, bi ayyi wajhin kana birridha aw bil ghalaba faqad syaqqa. Ya, jadi begini, kalau pemimpin dua suatu negeri sudah terjadi, sudah ditunjuk, semua rakyat sudah sepakat bahwa dia adalah pemimpin kita, maka tidak boleh melakukan kudeta, tidak boleh melakukan ketidaktaatan. Maksudnya itu apa? Memberontak kepada pemimpin yang sudah disepakati tersebut, ya. Bi ayyi wajhin kana birridha au bil ghalabah, baik dengan ridha maupun dengan kemenangan dalam penguasaan, ya. Jadi begini, maksudnya begini, saya kasih gambaran biar memahami ucapannya Imam Ahmad. Pemimpin itu kalau sudah sah, maka nggak boleh diberontak. Baik pemimpin ini dulu menangnya itu karena dia jadi khalifah itu atau dia jadi pemimpin itu dengan ridho atau dia dengan penguasaan paksa. Saya kasih contoh biar gampang. Dulu itu setelah zaman Khulafaur Rasyidin, ada dinasti namanya dinasti Umayyah. Jelas sama saya. Pertama kali rajanya, khalifahnya adalah Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah Al-Hasan putranya Ali mengundurkan diri, maka kepemimpinan kaum muslimin dibawa kendali Muawiyah radhiyallahu anhu. Ketika Muawiyah jadikan khalifah, dikenal dengan Amul Jam'i, tahun persatuan, enggak ada lagi perpecahan. Karena dulu itu ada perang antara Ali dengan Muawiyah, ada perang antara Ali dengan Aisyah, Zubair, Tulha dalam perang Jamal, kemudian ada perang Siffin. Terjadi banyak kekacauan. Kemudian di zamannya pemerintahan Muawiyah, karena Al-Hasan melengsarkan diri beliau, mengundurkan diri, zamannya Muawiyah sudah nggak ada faksi-faksi lagi, semua sepakat, para sahabat bersatu. Nah, cuman setelah itu Sayyiduna Muawiyah radhiyallahu anhu tidak menyontoh para khalifah pendahulunya. Beliau menjadikan sistem mamlaka, kingdom. Yang ditunjuk adalah siapa? Putranya, tidak dikembalikan ke kaum muslimin seperti zamannya Khulafaur Rasyidin. Sehingga setelah Muawiyah diangkat jadi khalifah, Muawiyah setelah Yazid diangkat jadi khalifah sepeninggal Muawiyah, akhirnya turun temurun.
Jadi sistem kerajaan begitu. Namanya dinasti apa tadi? Umayyah. Dan sudah ditunjuk, kaum muslimin sudah sepakat itu pemimpin misalnya. Lah nanti setelah Bani Umayyah ini sudah mulai melemah, muncul dinasti baru. Namanya dinasti apa? Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini memperoleh kekuasaannya dengan cara menghantam dinasti Umayyah. Memberontak enggak berarti dia? Berontak, kudeta dengan cara ghalabah, itu loh maksudnya di sini. Dengan cara mengambil alih pemerintah sebelumnya, dan dia sudah jadi. Setelah jatuhnya dinasti Umayyah, para pemimpinnya tidak sanggup menampakkan diri, mereka lari kemana-mana, sehingga eksistensi bernegara dipegang oleh siapa? Abbasiyah, punya militer, punya teritorial, ya. Maka ini dengan cara, saya mau tanya, Abbasiyah memperoleh dengan cara itu apakah dengan cara paksa kudeta tadi? Paksa kudeta. Tapi kalau sudah jadi, sudah eksistensinya itu terakui, pemimpinnya nampak, paham? Batas-batas wilayahnya nampak, militernya nampak, maka di saat seperti ini, maka kaum muslimin pun mengakuinya. Untuk apa? Meredam agar tidak terjadi pertumpahan darah. Jadi gitu, ada hukum qoblal wuku, ada hukum ba'dal wuku. Sebelum kejadian, Ahlus Sunnah mengatakan tidak boleh berontak, karena itu akan menumpahkan darah kaum muslimin. La zawalud dunya indallahi, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada darah seorang muslim tertumpah. Dunia seisinya ini lebih ringan di sisi Allah, hilang ini lebih ringan di sisi Allah daripada darah seorang muslim tertumpah. Lah, makanya Rasulullah mengatakan wasam'i wat ta'a, wajib kamu mendengar dan taat meskipun yang memimpin kamu adalah seorang budak dari negeri Habasa. Perhatikan, budak itu gak boleh jadi pemimpin. Kalau menurut fikih, budak itu tidak memiliki dirinya bagaimana dia memiliki orang lain. Dirinya saja dimiliki oleh siapa? Majikannya. Tapi jika sudah terjadi dan budak itu menjadi seorang pemimpin dan sah, punya punya kekuatan, punya ini dan itu, dan muslim, kita nggak berbicara kalau dia kafir loh ya. Kalau dia muslim, maka untuk meredam terjadinya pertumpahan darah, kita sami'na wa ata'na. Begitu juga dengan tadi itu. Pada mulanya nggak boleh kudeta, karena itu akan menimbulkan kekacauan banyak. Tapi ternyata dinasti setelahnya itu kalah, yaitu dinasti apa tadi? Umayyah. Sudah kalah, tidak sanggup menampakkan eksistensinya, pemimpinnya dihancurkan semuanya. Terus muncul eksistensi negara baru yang namanya apa tadi? Abbasiyah. Pemimpinnya nampak jelas, militernya nampak jelas, teritorialnya nampak jelas. Maka di saat seperti itu, untuk meredam kaum muslimin, ya sudah, ini pemimpin kita. Nah, Ustaz, nanti berarti sama nanti membolehkan kolonialisme. Kalau Belanda datang menguasai Indonesia, karena Indonesia nggak mampu menampakkan kekuasaannya, Belanda yang punya eksistensi, punya gubernur, punya ini, berarti kita harus taat. Ya beda, Belanda kafir, penjajah. Paham maksudnya? Nah, jadi itu nggak bisa dikiaskan ke situ. Bisa dipahami kira-kira? Ya, la qadarallah, semoga tidak terjadi ya. Kita inginnya Indonesia ini aman, nggak ada masalah. Tapi saya ingin ngasih contoh saja ini, ngasih contoh saja. Tapi mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Ini contoh untuk membuat kita paham. Kita sekarang ini kan bernegara sudah, betul ya? Terus sudah jadi nih. Atau di kawasan Indonesia, wilayah lain. Dalam wilayah itu ada pemimpin Muslim, sah jadi pemimpin, punya tentara, punya aturan, punya teritorial, sudah sah jadi pemimpin. Semua rakyatnya ini sepakat ini pemimpinnya. Kan gitu kan? Terus terjadi
intrik antara penguasa di atas. Paham maksud saya ya? Di atas, bukan urusan wong cilik-cilik iki. Gede perebutan antara kakak sama adik misalnya. Zaman dulu kan kerajaan-kerajaan ya kan, kakak sama adik tukaran, terus terjadi kudeta berdarah-darah, faksi-faksi militer tukaran di atas. Paham sampai sini ya? Sehingga kepemimpinan lama itu berhasil diapakan? Gulingkan sama arus politik baru yang atas-atas itu. Rakyat gak ngerti apa-apa itu. Terus yang baru itu mampu menampakkan apa tadi? Eksistensinya, kekuasaannya, bisa mengatur. Nah, rakyat yang biasa-biasa nggak ngerti apa-apa ini, selama dia muslim loh, yang kedua ini, maka tetap sami'na wa ata'na untuk meredam tidak terjadi apa? Pertumpahan darah. Itu maksudnya. Jadi Imam Ahmad zaman itu kan zaman-zaman itu tadi kekhalifahan dan seterusnya. Bisa dipahami nggih? Nah, coba antum bayangkan ketika Umayyah sudah jatuh, bahkan mereka tidak mampu menampakkan eksistensi kenegaraan mereka. Sedangkan yang sudah eksis adalah apa? Abbasiyah. Kemudian Umayyah sudah nggak kelihatan di Syam pada waktu itu, sudah nggak ada, mereka lari semuanya, dikejar-kejar sudah. Ini yang muncul eksistensi baru bernegara ini. Kalau rakyatnya tidak mengakui legitimasinya, mereka punya semuanya, malah terjadi apa? Kekacauan yang sangat dahsyat. Urusan politik itu urusan sekian orang saja. Tapi kalau urusan maslahat kaum muslimin itu maslahat semuanya. Jadi begini, bedakan antara negara sama negeri. Apa sih bedanya negara sama negeri itu? Tolong saya dikasih tahu. Apa bedanya negara sama negeri? Bismillah. Ada yang angkat tangan. Apa bedanya negara sama negeri? Gak usah browsing. Negara itu berkaitan sama politik, Pak. Negara bisa bergonta-ganti, negeri nggak bisa ganti. Negeri Cina dari zaman dulu sampai sekarang negeri Cina. Tapi kalau sudah negara ganti-ganti, ada Manchu, ada dinasti Ming, dinasti Qing, kita nggak tahu kan. Negara ganti-ganti bisa, tapi negeri dari dulu ya negeri Cina. Paham nggak maksud saya? Dari dulu Nusantara ya Nusantara ini, betul apa enggak? Negeri Nusantara, betul. Tapi negaranya ganti-ganti, Majapahit hilang, ganti apa? Terus ganti Hindia Belanda, betul apa enggak? Nanti 45 ganti Indonesia. Enggak ada yang jamin negara bisa berganti. Nek negeri kat biyen wis ngene iki. Paham nggih? Negeri Arab dari dulu ya negeri Arab. Gini mboten? Tapi negaranya ganti-ganti. Pak, bisa dipahami saya? Nah, itu maksud saya. Lah termasuk, jadi kalau sudah negeri dikuasai oleh pemimpin, pemimpinnya ganti, karena itu kan urusannya orang-orang yang berpolemik kan. Rakyatnya kan ingin siap, ingin damai, ingin aman kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Itu termasuk, perhatikan, faqad syaqqa hadzal kharid asal muslim fa khalafa al athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa in matal khariju alaihi mata mitatan jahiliyah. Maka tidak boleh menyelisih pemimpin kaum muslimin, ya enggak boleh memberontak kepadanya. Kalau sudah jadi punya eksistensi, orangnya muslim, kemudian mengatur sebuah negara, punya kekuatan, ya sudah, maka kita jangan memberontak, ya. Fa in matal khariju alaihi mata mitatan jahiliyah. Barang siapa mati dalam keadaan asobiyah, ya, dalam keadaan memberontak kepada penguasa muslim yang sah, maka dia matinya seperti mati jahiliyah. Nah, ini hendaklah kita berhati-hati. Wala yahillu qitalus sultan walal khuruju alaihi li ahadin minan nas. Faman fa'ala dzalika fa huwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wat thariq. Tidak boleh memerangi penguasa dan tidak boleh memberontak keluar dari ketaatan kepada penguasa. Ya. Faman fa'ala dzalika fa huwa mubtadi', barang siapa melakukan hal itu maka dia termasuk pelaku bid'ah.
ala khairi sunnah, tidak di atas sunnah, wat thoriq, dan tidak di atas jalan yang lurus. Jadi seperti yang saya sampaikan, termasuk pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah taat dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin selama dalam hal yang apa? Ma'ruf. Kalau dalam hal yang jelek kita nggak boleh taat. Misalnya di sebuah negeri pemimpinnya melarang pakai jilbab, kita nggak boleh taat, haram kita taat. Kita nggak usah gubris dia, tetap kita harus perempuannya pakai apa? Jilbab. Kalau misalnya sebuah pemerintah di suatu negeri menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, wajib kita mengingkari, tidak boleh kita diam, wajib kita tidak taat dalam hal itu, gitu loh maksudnya. Tapi dalam hal-hal yang ma'ruf ya kita harus taat. Seperti lampu merah, ya taat toh. Ngono gak taat awakmu sing kecelakaan. Kita peraturan-peraturan yang sifatnya itu untuk kemaslahatan kaum muslimin wajib ditaati. Ya, kecuali peraturannya tadi itu melanggar syariat, maka kita tidak usah taat. Tapi dalam peraturan-peraturan yang sifatnya itu demi kemaslahatan bersama diatur, maka ini kita harus taat. Wallahu a'lam. Terus wa qitalul lususi wal khawarij jaizun idza aradu lirrajuli fi nafsi wa mali falahu an yuqatila an nafsihi wa malihi. Memerangi para pencuri dan orang-orang khawarij dibolehkan apabila mereka telah merampas jiwa dan harta seseorang. Boleh. Jadi sampai ada pencuri masuk rumah sampean, atau begal atau perampok masuk rumah sampean, maka boleh dilawan, maka boleh didapatkan lawan. Ya, apalagi kalau dia membawa senjata tajam masuk ke rumahnya jenengan, ya, terus sampean langsung bawa senjata tajam juga. Terus seandainya la qadarallah, semoga tidak terjadi, tapi seandainya terjadi terus sampean membunuhnya, maka sampean nggak bisa dikisos dalam hukum Islam. Karena darah orang yang dibunuh ini tidak terjaga, darah begal, darah perampok, darah pencuri. Sedangkan kalau sampean nggak membela diri, sampean yang dibunuh, maka boleh sampean mempertahankan diri, ya, karena mereka bawa pedang, bawa pistol misalnya. Maka sampean bela diri dan akhirnya dia yang mati, maka sampean nggak kena kisos. Ngerti nggak kena kisos? Nggak bisa, nggak, darahnya ini nggak ngangkat untuk minta diileni darahnya ini, paham nggak? Darah ini darah kotor, tidak mampu untuk minta ganti. Kecuali nek wong api-api, wong nggak salah apa-apa dipateni, maka sing mateni kena kisos. Paham maksudnya? Harus ganti darah gitu. Darah ganti darah, adam bidam, darah balas darah, nyawa balas nyawa. Itu kalau ada hukum Islam. Terus walaysa lahu idza faraquhu aw tarakuhu an yutlubahum. Tapi kalau begal dan perampok itu sudah melarikan diri, begal perampok masuk rumahmu, terus sampean punya alarm, ring, lari mereka, enggak usah dikejar. Sampean sebagai pemilik rumah maksudnya. Ya. Wala yattabi atharahum, dan tidak mengikuti asar. Jadi kalau ada maling, pencuri, ya, terus dia sudah kalah sama kita, jadi itu pun intinya itu jangan langsung bunuh juga gitu loh maksudnya ini. Tetap juga dia itu darah gak boleh kita gampang tumpahkan. Ada maling misalnya nih menyelinap nggak bawa senjata, terus sampean cakel, kecekel kan, penyuri kan ya ngono. Iya Pak sepurane Pak, terus sampean jemput samurai, terus sampean pateni nggak oleh, karena dia kondisinya sudah apa? Ya itu loh maksudnya beliau itu. Atau kalau lari jangan dikejar dan dibunuh, maksudnya di masa itu kan, sekarang kan rame itu kan, di masa rame, jangan, nggak boleh kalau kayak gitu. Apa maksudnya ya? Nggak boleh. Tapi waktu engkau membela diri, kan itu beda lagi, boleh kalau itu. Dia membawa senjata tajam, Anda boleh memeranginya, bahkan membunuhnya boleh. Kalau dia juga membawa apa? Senjata. Tapi kalau sudah menyerah, bahkan dia nggak bawa senjata, saking mangkelnya kita, kalau dia nyuri barang rumah kita, terus kita ambil samurai kita bunuh, nggak boleh. Nggak boleh ya. Laisa li ahadin illa al-imam aw wulatul amr, karena yang melakukan itu harus pemimpin. Yang punya hak menghukum itu pemimpin,
bukan pribadi-pribadi. Adapun pribadi kalau diserang membela diri itu beda lagi gitu kan. Tapi kalau sudah nggak sampai kejadian itu, karena untuk menghukum dia nggak boleh kita yang hukum, harus pemimpin. Makanya massa itu nggak boleh itu. Dalam Islam nggak boleh. Harus diadili dulu bagaimana. Ada seorang yang terduga, belum tentu juga loh, kadang-kadang itu gampang tersulut loh. Terus dibakar hidup-hidup. Pernah dulu kan yang dituduh nyolong ampli masjid. Padahal belum tentu, masih gak jelas itu. Masih belum jelas kan? Itu darah padahal. Dibakar hidup-hidup. Toh seandainya salah pun dalam hukum Islam, mencuri itu gak sampai kena hukuman apa? Bakar. Dan gak boleh hukum bakar. Lah kayak gitu itu gak boleh. Gak boleh ya. Karena yang berhak menghukum itu adalah ada payung legalitasnya. Misalnya nih, Islam ini memandang orang berzina, kalau sudah punya istri atau suami kan dirajam sampai mati kalau terbukti dengan segala prosesnya. Tetapi itu harus ada payung hukum legalnya, harus ada. Tidak boleh kemudian orang kampung ngeroyok karena ditangkap basah berzina dengan istri tetangga terus dirajam rame-rame di kampung itu. Haram, tidak boleh, berdosa semua itu. Membunuh semuanya itu. Karena hak menghukum itu bukan person. Karena seandainya hak hukum dikembalikan ke person, oh rusak dunia ini. Harus ada payung legal standingnya itu ada. Apa ini? Undang-undangnya mana? Kalau nggak ada nggak berhak. Ustaz, tapi ini kan syariat Islam Ustaz. Negara kita belum menerapkan. Lah kalau negaramu belum menerapkan ya inti sabar, nggak boleh person-person. Karena nanti akan terjadi kekacauan di mana-mana kalau hukum kayak gini diterapkan apa? Per orang, nggak boleh. Harus ada payung hukumnya. Kalau nggak ada payung hukumnya nggak boleh ya. Kemudian innama lau an yadfa'an nafsi fi maqami dzalik. Boleh baginya untuk membela diri, boleh. Nggak masalah kalau itu ya. Tapi kalau sudah dia dalam kondisi parah atau lari, ya nggak boleh dibunuh. Itu tadi yang disebutkan. Kemudian an la yaqtulu ahadan wa in mata ala yadi fi daf'i an-nafsi bil ma'rakah fa abadullah al-maqtul. Jika ia atau pencuri mati di tangannya dalam peperangan mempertahankan dirinya, maka Allah akan menjauhkan orang yang terbunuh dari rahmatnya. Ya, jadi intinya kalau engkau membela diri, ya, kalau enggak gitu engkau yang dibunuh, maka boleh memeranginya. Kalau dia yang terbunuh, enggak ada masalah. Karena kita dalam rangka membela diri. Tapi kalau dalam rangka tidak membela diri, kita sudah bisa menguasainya, dia juga nggak bawa senjata tajam, maka nggak boleh kita apa kan? Nggak boleh kita bunuh. Wa in qutila hadza fitil khalkhal wa yadfa'u an nafsi wa mali wa rajautu lahu syahada. Dan sebaliknya jika orang yang didatangi perampok, didatangi begal, dia membawa senjata tajam, terus yang punya rumah mati dalam rangka mempertahankan rumahnya, hartanya, terus dia mati, maka farajautu lahu syahada, aku berharap orang ini mendapatkan pahala mati syahid, sebagaimana dalam hadis itu kan, kama jaa fil hadis, sebagaimana yang ada pada hadis ya. Kata Rasulullah, saya bacakan, jaa rajulun ila Rasulillah, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang masuk rumahku dan ingin merampas hartaku? Kata Nabi, fala tu'tihi, jangan kau kasihkan hartamu kepadanya. Fala tu'tihi malaka, jangan kau serahkan hartamu kepada orang itu. Ara'aita in qatalani, kalau dia membawa senjata atau dia ingin membunuhku, bagaimana? Dia ingin memerangiku, membunuhku. Kata Nabi, qatilhu, perangi dia. Maksudnya jangan mengalah. Kalau dia mau membunuh, kalau dia mau memerangimu, kamu juga harus memerangi dia. Ara'aita in qatalani, kalau seandainya dia berhasil membunuhku, bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, antas syahid, engkau mati syahid. Ara'aita in qataltu, kalau aku yang berhasil membunuh dia, bagaimana ya Rasulullah? Huwa finnar, dia masuk neraka. Paham enggak maksudnya? Nah, itu ya. Jadi kalau kita ada perampok sampai lihat CCTV dari kamar, datang 5 orang pakaian ninja, semuanya bawa samurai, mendobrak pintu Anda misalnya.
Terus dan ini pengisi kewejem ini, pembantu sampean di ruang tamu sudah disikat berdarah mati misalnya, ini naudzubillah, jangan sampai terjadi ya. Kemudian sampean yang di atas atau di kamar yang sudah lihat CCTV dari luar, jenengan siapkan senjata karena nggak gitu dibunuh kan. Terus sampean berhasil membela diri, 3 mati, yang 2 lari misalnya, maka boleh nggak kayak gitu? Boleh ya, tidak apa-apa. Dan seandainya sampean yang mati syahid. Kalau yang mati yang tadi itu 3 orang yang mati itu dan dia ingin menguasai harta kita, dia finnar. Naudzubillah min dzalik ya. Semoga tidak terjadi. Nah, ini penting nih. Wala nasyhadu ala ahadin min ahlil qiblah bi amalin ya'maluhu bi jannatin wala narin. Tidak boleh kita bersaksi dengan masuk surga atau neraka bagi siapapun dari kaum muslimin disebabkan amal yang ia lakukan. Enggak boleh kita lihat uang soleh, sholat malam terus, senengane sedekah, terus kita ngomong, Masya Allah Pak iki calon penghuni surga, iki mlebu surga wong iki. Gak oleh ngomong ngono iki. Lah sampean ndelok ana wong ahli maksiat omben-omben terus sampean ngomong penghuni neraka wong iki. Gak oleh. Tidak boleh mempersaksikan ahli kiblat dengan amal yang ia lakukan, dia ini ahli neraka, dia ini ahli neraka, tidak boleh. Yang ada adalah kita tungakno, ya semoga masuk surga. Nek ahli maksiat kita tungakno sepuro, semoga Allah mengampuninya. Kenapa nggak boleh? Perhatikan. Karena nggak ada yang tahu. Kalau kita katakan orang ini ahli surga, artinya kalau kita katakan orang ini syahid atau orang ini ahli surga, artinya apa? Artinya orang ini di akhirat dapat kenikmatan, dia mendapatkan bidadari, dia ini nanti hidupnya enak. Kita nggak tahu dari mana. Para sahabat aja pernah salah menilai orang. Ada orang terbunuh dalam peperangan, para sahabat mengatakan wajib, pasti masuk surga orang ini. Ternyata kata Rasul, huwa finnar, dia ada di neraka. Sahabat saja bisa kecelik gitu loh maksudnya. Paham ya? Maka nggak boleh kita soleh-solehnya Imam Syafi'i, nggak boleh kita ngomong Imam Syafi'i ahli surga, nggak boleh. Maksud Imam Syafi'i pasti ahli surga, nggak boleh. Karena nggak ada nas, nggak ada dalil. Tapi kita berhusnudzon dan kita selalu mendoakan beliau rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, dan kita husnudzon beliau termasuk ahli jannah. Tapi memastikan orang masuk surga, memastikan orang masuk neraka, nggak boleh. Paham gak? Karena kita nggak tahu amalan siri manusia. Sehingga narju lis-sholihi wa nakhafu alaihi. Kalau orangnya soleh, ya kita berharap insyaallah dia ini penghuni surga. Nek wonge iki wong rusak, ya kita khawatirkan dia masuk neraka. Tapi kalau memastikan nggak boleh. Makanya perhatikan. Imam Al-Bukhari membuat bab dalam kitabnya, bab la yuqal fulan syahid. Bab nggak boleh mengatakan fulan mati syahid, nggak boleh. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Kecuali ada nas. Seperti nas maksudnya ucapan Nabi, misalnya Hamzah bin Abi Thalib syahid dalam perang Uhud, Nabi yang ngomong. Atau Mus'ab bin Umair, ya kita imani, wajib jelas. Tapi ini orang wong saiki terus kita katakan mati syahid, nggak boleh, karena kita nggak tahu. Karena ketika kita katakan dia mati syahid, satu masuk surga, dapat bidadari, berarti dia ini akan kekal di surga, tidak masuk neraka dan seterusnya. Bisa dipahami maksud saya ya? Jadi nggak boleh ya, karena kita nggak tahu akhir kesudahan orang ya. Makanya dikatakan bab la yuqal fulan syahid. Tetapi kalau itu ada nas, Umar bin Khattab mati syahid, ya iya kita imani. Kalau ada lagi nas yang mengatakan bahwa bapaknya Ammar, siapa namanya? Yasir, Sumayyah, dia min ahli surga, mati syahid, ya kita imani.
karena ada nasnya. Tapi kalau orang-orang wah ini mati syahid ini, Amrozi ini mati syahid ini, tidak boleh, kita nggak tahu itu. Kita nggak tahu. Ya, bakal indikasinya kebalikan dari itu kan gitu. Makanya nggak boleh gampang kita ngomong Syahid Kutub, syahid, tidak boleh. Syahid Hasan Al-Banna, tidak boleh. Nggak boleh. Dari mana ente tahu kalau syahid? Ya. Tapi kalau kita doakan, ghafarallahu lahu, rahimahullah, boleh. Mendoakan boleh, tapi memastikan orang itu apa? Mati syahid itu yang tidak dibolehkan. Itu ya. Wa man laqiyallaha bidzanbin yajibu lahu bin nari taiban ghairu musirrin alaihi fa innallaha yatubu alaihi wa yaqbal taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Barang siapa berjumpa Allah dengan membawa dosa yang menyebabkannya masuk neraka, sedangkan ia dalam keadaan bertobat, tidak berlarut-larut dalam dosa, maka sesungguhnya Allah akan mengampuninya dan menerima taubat dari hamba-hambanya serta memaafkan kesalahan-kesalahannya. Wa man laqiyahu wa qad uqima 'alil haddu dzalika dzam fid dunya fa huwa kaffaratuhu. Barang siapa berjumpa Allah membawa dosa-dosa yang sudah dihad di dunia, membawa dosa tapi dosanya sudah dihukum di dunia, seperti mencuri potong tangan, seperti minuman keras dicambuk 40 kali. Barang siapa membawa dosa di dunia tapi sudah dihukum di dunia, paham maksud saya ya? Hukuman yang syar'i maksudnya ini, hukuman yang sesuai dengan aturan Islam. Seperti orang minuman keras dicambuk berapa kali? 40 kali atau 80 kali kalau bolak-balik, misalnya pendapatnya Umar bin Khattab. Atau orang yang menuduh perempuan berzina padahal perempuannya enggak zina dituduh, maka orang yang nuduh ini dicambuk berapa kali? 80 kali. Atau orang melakukan ABC kesalahan tapi sudah dibersihkan di dunia dengan hukum yang syar'i misalnya, maka di akhirat kafaratuhu itu sudah dihapus. Sama seperti kisahnya wanita yang berzina di zaman Nabi, masih ingat? Ada seorang wanita berzina di zaman Rasulullah SAW. Dia menyesal, dia datang ke Nabi. Ya Rasulullah, zanaitu tahhirni. Ya Rasulullah, aku ini sudah zina. Tolong ya Rasulullah, aku disucikan. Rasulullah itu tidak senang dengan orang ngaku-ngaku kayak gini. Sudah pulang aja tobat gitu loh. Bahkan Rasulullah berusaha apa? Menghindar, gak ngeladeni. Tapi wanita itu terus bolak-balik. Aku ini zina ya Rasulullah, ini loh aku lagi hamil. Gak ada alasan untuk aku ini tidak zina. Aku ini zina ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ngomong, ya sudah kalau gitu, sampai engkau apa? Melahirkan. Karena ada janin di apa? Di perutnya. Sudah Rasulullah berusaha gak ingin, melengos. Terus Rasulullah berusaha sudah ngaku gitu loh. Tapi tetap ngaku wanita ini. Tetap tahhirni ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah dari dosa ini. Akhirnya kata Nabi, karena sudah berulang-ulang dan yakin bahwa dia ini memang berzina, Nabi berkata, pulanglah dulu sampai kamu melahirkan. Masa hamil itu berapa bulan? Kurang lebih 9 bulan. Waktu yang lama, betul? Betul apa enggak? Waktu yang bisa mengubah seseorang, betul apa enggak? Jangankan bulan-bulanan, wong ada jamaah dari masjid khusuk pulang-pulang nyolong sandal ada kok. Jarak antara khusuk dan kejahatan cuma tipis. Lah ini wanita ini dia disuruh apa? Nunggu sampai anaknya lahir. Berapa bulan? Kurang lebih 9 bulan. Waktu yang lama apa enggak membuat pikiran seorang berubah? Lama kan? Untuk membuat pikiran seorang berubah itu sangat lama itu. Dan perhatikan saya, seandainya wanita itu tidak datang lagi ke Nabi, Nabi enggak nyari. Paham tak maksudnya? Seandainya wanita itu enggak datang lagi ke Nabi, Nabi enggak mengatakan, "Endi sing biyen jarene njaluk dihukum," enggak ada. Karena apa? Karena ini pengakuan. Saya tak kasih tahu ya, gini. Hukum had zina itu tegak dengan 2 cara. Satu dengan persaksian.
Persaksian itu harus dengan 4 orang laki-laki. 3 tok gak bisa. Ada sahabat Nabi namanya Abu Bakroh. Pernah dengar Rasulullah sholat sama para sahabat, terus ada sahabat baru masuk, lihat jamaah sudah ruku, terus dia takbir, terus ruku, terus jerundul gitu. Pernah dengar hadis itu? Gak pernah dengar? Pernah dengar? Rasulullah nyuruh ulangi lagi gak dia? Enggak, artinya sholatnya sah enggak? Sholat sah. Itu pelakunya Abu Bakroh. Bukan Abu Bakar loh ya, Abu Bakroh. Abu Bakroh ini melihat, menurut beliau loh ya, sahabat lain namanya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berzina. Dilihat berzina, maka dia mencari saksi untuk melihat itu. Karena satu kan gak kuat, cari saksi. Setelah dapat saksi, dia datang ke Umar bin Khattab. Wahai Khalifah, Amirul Mukminin, saya melihat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berzina. Apa kata Umar? Syuhudaka au dhahraka, saksimu atau punggungmu yang saya cambuk. Saksinya ternyata cuma 3, kurang 1. Cambuk sama Umar bin Khattab. Dicambuk sama Umar bin Khattab karena nggak memenuhi standar. Cambuk Umar bin Khattab. Nah, berarti Mughirah bin Syu'bah itu zina sungguhan? Enggak terbukti kok. Urusan itu enggak terbukti, ya kan? Urusan secara sah ke pengadilan enggak ingkrah, istilahnya ya, betul ya? Enggak ada. Nah, tapi itu menurut Abu Bakar. Lah, maksud saya harus itu dengan cara satu, persaksian. Kalau seandainya dengan saksi 4 nyata ingkrah putusan hakim dia ini berzina dengan saksi 4 itu, ini berdasarkan pengakuan apa persaksian? Persaksian. Kalau persaksian nggak bisa mundur, mau nggak mau dieksekusi karena persaksian. Betul ya? Beda dengan kasusnya wanita ini. Kasusnya wanita ini bukan persaksian, tapi apa? Pengakuan. Makanya Nabi ngulur-ngulur karena pengakuan. Kalau bisa itu kan seakan-akan Nabi ngomong, "Iso ngaku meneng wis tobat wae," ngono lho. Paham ya? Tapi karena perempuan ini bolak-balik njaluk disucikan, ya sudah wis. Perhatikan kata Nabi, sudahlah sampai ente lahiran dulu. 9 bulan kurang lebih, betul Pak? Seandainya wanita ini enggak datang, Nabi enggak nyuruh nyari untuk dieksekusi karena pengakuan. Paham? Setelah itu bayinya lahir. Saya mau tanya, rasa cintanya wanita nih ketika anaknya masih di perut dengan ketika anaknya sudah dilihat dengan matanya kayak gini, rasa timbul sayangnya lebih tinggi mana? Ketika segala lahiran. Jadi orang perempuan ini punya faktor yang seharusnya dia nggak usah datang ke Nabi karena lihat anaknya masih kecil, mesake, sakno anake. Harusnya dari sisi psikologi seorang wanita, harusnya wanita ini nggak usah ke Nabi, soalnya sakno karo anake, betul apa ndak? Tapi saking imane wong wedok iki, saking imannya tinggi kepada Allah, dia datang ke Nabi padahal anak si abang lah gampangane jari wong Jawa, si bayi cenger, ya kan? Datang, ya Rasulullah ini anakku sudah lahir. Kata Nabi, susui dulu sampai disape. Berapa tahun? 2 tahun. Saya mau tanya, 2 tahun itu cukup enggak untuk mengubah iman seseorang? Kecukupan. Musa sedine wong iso berubah kok. Sekarang khusuk engko guyung-guyung ngakak. Nggih mboten? Ini Pak. Dan perhatikan keterkaitan wanita dengan anaknya ketika sebelum menyusui dengan setelah menyusui lebih tinggi mana? Sudah semakin cinta semakin sakno kan gitu kan? Ya aku mati kok piye anakku kan ngono kan? Harusnya wanita ini gak usah ke Nabi. Lu ngono ke 2 tahun sih datang lagi ke Nabi. Padahal seandainya gak datang ke Nabi, gak digeleki Nabi. Soalnya apa? Pengakuan. Sama sudah tahu bedanya ya. Nek persaksian enggak. Yo digeleki nek persaksian. Nah, soalnya iki hukum Allah wis disaksekno ngake kok. Karena kalau ada orang yang mengaku kok memundurkan diri dari pengakuannya, itu dianggap karena nggak ada saksi gitu loh masalahnya.
Itu gak dianggap. Sampai akhirnya 2 tahun, Pak. Wanita ini bawa balitanya datang ke Nabi, ya Rasulullah, ini anakku sudah besar, sudah bisa pegang roti sendiri. Tohirni, sucikan aku ya Rasulullah. Akhirnya dirajam sama sahabat. Sebelumnya ditolak terus sama Nabi. Akhirnya wanita ini mengatakan, apakah engkau mengira aku ini seperti Ma'is kemarin ya Rasulullah? Engkau tolak diriku seperti kemarin kamu juga menolak Ma'is. Sebelumnya ada laki-laki yang ngaku berzina, tapi ini bukan berarti sama wanita ini, beda kasus gitu loh. Beda kasus ini. Ada lagi Pak Ma'is. Nah, akhirnya wanita ini, nanti saya ceritain Ma'is ya. Ini masih wanita ini dulu. Akhirnya wanita ini dirajam, karena sudah ngaku dirajam sama sahabat. Di antara yang merajam adalah Khalid bin Walid. Dirajam Khalid bin Walid, waktu ngelempar moncrot darahnya kena Khalid. Marah-marah Khalid, mencela wanita ini. Langsung dimarahi Nabi. Mahlan ya Khalid. Pelan-pelan ya Khalid. Wallahi wanita ini telah bertaubat. Seandainya gimana? Seandainya pemungut pajak itu bertobat seperti tobatnya wanita ini, niscaya Allah ampuni dosanya. Itu berarti gede dosa ini pemalak itu. Ya, dalam riwayat lain, seandainya dia telah bertobat dengan tobat yang seandainya dibagikan ke berapa? 70 kalau nggak salah ya. Penduduk Medina, niscaya cukup. Saking agungnya wanita ini. Ini karena persaksian apa pengakuan. Nah, ada lagi seorang laki-laki namanya Ma'is itu tadi. Ya Rasulullah qad zanaitu. Ya Rasulullah aku berzina, gak direken sama Nabi. Ya Rasulullah aku suka ngereken. Kata Rasulullah, barangkali cuma kamu pegang doang. Enggak Rasulullah, serius aku berzina. Barangkali cuma kamu cium. Enggak berzina ya Rasulullah. Ulang-ulangi Rasulullah berusaha, aku cocok ngaku gitu loh. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah ngutus orang. Digelek di rumah Ma'is. Ma'is ini gendeng apa enggak? Ma'is ini gila apa enggak? Barangkali ada yang jalannya dari dia. Ternyata fix semuanya normal. Akhirnya ya Ma'is gelem dewe, jaluk dewe. Ya sudah, akhirnya dirajam. Ini pengakuan apa persaksian? Pengakuan apa persaksian? Pengakuan. Makanya wongi gak dipendem. Kan dipendem setengah terus dilempari batu. Ini enggak, karena pengakuan ini. Dibiarkan gitu, dilempari sama sahabat. Waktu dilempari sama sahabat, ternyata Ma'is nggak kuat, lari. Lari gak kuat, padahal ngaku loh. Lari. Lah sudah nggak kuat lari gitu, dikejar sama sahabat sambil dilempari batu sampai wafat. Kedengaran Rasulullah, kata Rasulullah, kenapa kalian kejar? Barangkali Allah menerima tobatnya. Karena pengakuan. Beda dengan, sudah paham? Nah, persaksian nggak pakai, wong jelas-jelas nyata kok diperompai. Dan itu pun saya mau tanya, tolong dijawab. Yang namanya wanita ini berzina, kan mesti ada pasangannya, betul? Ada pasangannya enggak? Ya kan ada pasangannya. Tapi enggak ada Rasulullah. Karo sapa awakmu? Seandainya wanita nyebut fulan, enggak ngangkat untuk ngerajam itu, karena ini cuma satu orang. Kalau orangnya enggak ngaku enggak bisa. Paham enggak ngomongnya? Enggak bisa. Makanya nek pengakuan siji tok wonge dhewe sing nglakoni bisa. Tapi nek wong wedok iki ngomong gandenganku dengan berzina itu kepada karo wong iku. Lah omongannya dia itu aku nikah, aku zina karo wong iku enggak ngangkat. Apa maksudnya? Enggak ngangkat. Karena itu cuma satu persaksian plus wanita bisa. Ma'is misalnya, saya misalnya ini berzina, ditanya ini, awakmu zina karo sapa? Seandainya dia ngomong karo wong wedok iku, gak dianggap mek mung siji tok. Bisa dipahami enggak? Makanya gak ditanyai. Bisa dipahami? Nah, atau kecuali kalau didatangi terus, apakah benar kamu ini apa? Berzina? Iya, saya berzina. Terus dia ngaku dan siap untuk disucikan, itu beda lagi kasus. Tapi kekuatan dia ngomong itu nggak bisa untuk menjadikan yang satunya dirajam. Maksudnya gini loh Pak, ana wong wedok wong lanang iki wis dibojo karo-karone terus zina, naudzubillah min dzalik. Sing siji tobat ingin dirajam. Terus
iki gak ingin tobat, iya tobat urusan dek karo Allah, maksudnya gak gelem ngaku. Paham maksud saya ya? Ini gak bisa dieksekusi, gak bisa. Karena ini pengakuan, bukan apa? Persaksian. Naam, wa man laqiya wa qad uqima lil haddu dzalika dzam fid dunya fa wa kaffaratu. Barang siapa datang kepada Allah dengan membawa dosa yang sudah dihad di dunia, maka had di dunia itu sebagai apa? Pengkafaroh, penggugur. Kama jaa fil khabar, sebagaimana datang dalam khabar. Seperti hadis tadi itu, hadis wanita Ghamidiyah yang berzina itu. Wa man laqiyahu musirran ghaira ta'ibin min adz-dzunubi alladhi istaujaba minal uquba fa amruhu ila Allah insya'a adzaba wa insya'a ghafar lahu. Ini penting. Sebenarnya panjang penjelasannya ini. Barang siapa berjumpa Allah dalam keadaan terus-menerus berbuat dosa tanpa bertobat sampai mati, yang mana dosa-dosa tersebut mengharuskannya disiksa, maka urusannya terserah kepada Allah. Jika dia berkehendak dia menyiksanya, dan jika dia berkehendak dia mengampuninya. Intinya begini, saya kasih kesimpulan. Kayaknya ini dulu pernah saya sampaikan. Intinya pelaku dosa besar ke bawah mati, gitu kan ini kan? Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang pelaku dosa besar? Ada beberapa firqah dalam memahami pelaku dosa besar ini. Yang pertama Khawarij. Khawarij menganggap pelaku dosa besar kafir. Khawarij menganggap pelaku dosa besar itu apa? Kafir. Orang mencuri kafir, orang berzina kafir. Khawarij. Dan di akhirat dianggap kekal di neraka kalau nggak tobat, kekal di neraka. Ini Khawarij ekstrim. Kelompok yang kedua kebalikannya Khawarij. Kebalikannya apa? Khawarij, kelompok nyeleneh, namanya Murji'ah. Oh tidak apa-apa, zina, judi tidak apa-apa. Yang penting imannya sama Allah. Nggak ngaruh, nggak ngefek. Tetap yang penting dia iman sama Allah. Maka meskipun dia berzina nggak mempengaruhi imannya. Imannya tetap seperti imannya Abu Bakar dan Umar. Paham? Nggak ngefek maksiat itu. Dan di dunia dihukumi tetap muslim, di akhirat dihukumi tetap kekal di surga. Paham ya? Nggak ngefek maksiat itu. Menurut pemahaman apa ini tadi? Murji'ah. Murji'ah itu lawannya Khawarij. Kelompok ketiga kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini menganggap pelaku dosa besar nih, pencuri, perampok, pezina, di dunia dihukumi laisa bimu'min wa laisa bikafir. Tidak mukmin, tidak kafir. Fi manzilatin bainal manzilataini, di antara dua tempat. Ya enggak kafir, ya enggak muslim. Menurut Mu'tazilah. Terus di akhirat bagaimana? Di akhirat kekal di neraka. Jadi Mu'tazilah ini sama dengan Khawarij dari sisi di akhiratnya. Tapi dari di sisi di dunianya beda. Paham nggak sama yang ngomong ini? Khawarij tadi memandang pelaku dosa besar apa? Di dunia kafir. Kalau Mu'tazilah pelaku dosa besar dianggap di dunia dianggap tidak muslim, tidak mukmin. Tapi mereka bersepakat Mu'tazilah sama Khawarij bahwa pelaku dosa besar di akhirat apa? Kekal di neraka. Saya ulangi nggih, semoga paham sampean. Nek menurut Khawarij, jadi begini, firqah di dunia, di akhirat. Judulnya respon kelompok-kelompok Islam seputar pelaku dosa besar. Menurut kelompok Khawarij, pelaku dosa besar, menurut kelompok Khawarij, pelaku dosa besar di dunia dihukumi kafir, di akhirat dihukumi kekal di neraka. Jelas sampai sini? Menurut Murji'ah kebalikannya Khawarij, pelaku dosa besar di dunia dihukumi mukmin kamilul iman, iman dengan iman yang sempurna, karena maksiat baginya itu tidak ngefek. Di akhirat dihukumi kekal di surga. Sudah jelas ya? Kelompok yang nomor 3 Mu'tazilah, pelaku dosa besar di dunia dihukumi tidak mukmin, tidak kafir. Fi manzilatin bainal manzilatin. Di akhirat dihukumi kekal di neraka. Makanya saya katakan Mu'tazilah sama Khawarij punya kesamaan.
dari satu sisi, betul? Menganggap bahwa pelaku dosa besar di akhirat sama-sama kekal di neraka. Tetapi mereka berselisih pendapat ketika hukum di dunia. Jelas? Nah, sekarang yang benar, tiga-tiganya salah. Yang benar Ahlus Sunnah. Apa? Pelaku dosa besar itu mukmin, tapi naqisul iman, imannya lemah, tapi masih dihukumi apa? Muslim. Artinya Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan orang gara-gara maksiat. Paham nggak maksud saya? Paham? Jadi sama lihat orang berzina, oh kafir kok nih, calon rokok, tidak boleh ya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan karena maksiat. Bisa dipahami? Nah, maka Ahlus Sunnah mengatakan wong mukmin kok zina, wong mukmin kok minuman-minuman keras. Kata Ahlus Sunnah, mereka itu tetap Islam, tapi imane kurang. Jelas ya? Nah, terus di akhirat gimana? Tahta masyiatillah, sesuai kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ngampuni. Kalau Allah berkehendak, Allah mengadabnya dulu dan nanti Allah mengampuninya. Karena bisa jadi dia punya sodako sirri, dia memang ahli maksiat, dia memang suka minuman keras, tapi juga ternyata dia suka sodako sirri misalnya. Dia memang melakukan maksiat, tapi dia ini selalu bakti sama orang tuanya. Maka itu Allah yang berkehendak dengan timbangan amal dengan ini. Bisa jadi langsung Allah ampuni karena punya amalan-amalan yang baik yang lainnya. Paham maksudnya? Bisa jadi Allah adab dulu untuk membersihkan apa? Dosa-dosanya, terus setelah itu Allah masukkannya ke surga. Jadi intinya Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan orang hanya karena pelaku maksiat. Wallahu a'lam. Masih ada waktu 10 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Saksi 4 orang itu di zaman sekarang apakah masih bisa jalan ketika ada CCTV sama kamera HP? Satu orang kan bisa lebih kuat, bagaimana? Idra'ul hudud bisyubha, tangguhkan hukuman jika ada syubhat atau kerancuan. Video itu rancu karena bisa dibikin. Betul apa enggak? Sedangkan ini nyawanya orang loh. Gimana nyawa orang dengan sesuatu yang masih rancu? Umar bin Khattab pernah terjadi paceklik panjang di zamannya Umar bin Khattab. Ada orang mencuri, Umar nggak berani motong tangannya orang. Karena ada subhat di situ, ada kerancauan di situ. Bisa jadi orang nyolong itu karena apa? Jawaban enggak? Karena apa? Karena lapar. Umar nggak wani motong. Makanya perhatikan, salah mengampuni lebih baik daripada salah menghukum. CCTV, marang terbukti iki zina, dirajam, mari dirajam. Oh ternyata ini editan. Mas mati mas, mas mati wonge. Gimana diuripno meneh gak iso? Makanya gak boleh sembarangan. Ini nyawa iki, gitu loh. Makanya kata para ulama, idra'us hudud bisyubha, tangguhkan hukuman kalau masih ada kerancuan. Dan video itu tempatnya kerancuan, iso diedit, sing ahli iso mirip betul. Betul apa enggak? Jadi ada dawa urusannya. Kalau gitu dibiarkan, orang bisa nuduh orang lain pakai video. Artinya nggak semudah itu. Pos video terus jadikan bukti belum tentu juga. Oh video bisa diapakan? Diedit. Ada subhat di situ, ada kerancuan, ada ketidakpastian. Sedangkan ini nyawa manusia. Bisa dipahami ya? Jadi tidak semudah itu. Dijadikan indikasi, indikator untuk penunjang mungkin. Tapi kalau dijadikan pemutus tidak bisa. Karena di situ masih ada apa? Subhat, ada kerancuan, mungkin tipuan, bisa diedit. Sekarang lagi zaman modern. Ini gak dibuat bisa loh. Ini gak dibikin iya itu bisa. Dengan video-video editan. Wong sekarang itu orang melakukan sesuatu padahal wajahnya itu bukan orang itu. Ya bisa. Halus zaman semakin maju. Jadi nggak bisa. Ya bisa itu jadikan orang harus dirajam gara-gara video, tidak bisa. Kecuali kalau memang itu
Tapi kalau indikasi sebagai apa? Alat bukti untuk menunjang itu ya betul. Tapi kalau itu pemutus enggak. Karena itu panjang. Sebagaimana dulu Umar bin Khattab enggak berani memotong tangan pencuri di zaman apa tadi? Pacek. Mencuri enggak dia? Mencuri. Tapi kan ada kesamaran hukum di situ tuh. Oh, mungkin dia itu mencuri karena apa? Lapar. Dia membawa satu karung untuk keluarganya, kan bisa jadi. Makanya Umar enggak berani. Jadi alat bukti ya, tapi kalau penentu masih belum tentu itu. Harus banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Apa? Nggih. Bagaimana cara kita memahami ayat wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri? Kalau kita melihat ahli sunnah wal jamaah tadi, orang yang pemabuk, orang pezina itu belum tentu kafir. Bagaimana sikap kita untuk memahami itu? Padahal kita tahu kalau orang itu tidak pernah menjalankan sholat, tidak pernah berbuat kebaikan, jalankan sedekah dan sebagainya. Tahu kita orang itu meninggalkan sholat, kemudian dia pemabuk dan bagaimana kita memahami? Nah, itu ayat turun ketika Rasulullah mau nyolati jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang munafik tulen, dedengkotnya munafik. Kenapa kok dia jadi munafik? Jadi begini, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan keberadaan Rasulullah di Madinah kan seperti magnet. Betul apa enggak? Seluruh orang Arab di Madinah langsung datang ke Nabi, semuanya baiat ke Nabi. Kan gitu kan? Lah di situ ada barisan sakit hati. Barisan sakit hati itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Lah mengapa kok sakit hati Ustadz? Karena pada waktu itu Aus dan nanti aja saya bingung karena ada banyak gerak. Sampai mana tadi itu kita? Jadi dulu Aus dan Khazraj penduduk asli kota apa? Madinah itu kan tukaran terus. Rasulullah datang didamaikan, betul ya? Ketika mereka damai, mereka ini sepakat membaiat siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di situ ada orang yang merasa kedudukannya terampas. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena dulu sebelum Nabi datang, itu Aus dan Khazraj hampir-hampir sepakat menjadikan dia raja Madinah, tokoh Madinah, digadang-gadang begitu. Tapi ketika Rasul datang, wong seneng Nabi, ya kan, lillah wa fillah, ya kan, mereka datang ke Nabi merasa disingkirkan. Siapa yang merasa disingkirkan? Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal dia juga punya pengikut banyak. Akhirnya kok tambah akeh wong Madinah masuk Islam kabeh, dia bingung iki. Masuk aku kafir terus ngene, mau kabeh Islam kabeh. Akhirnya karena penduduk Madinah Islam kabeh, dia bermetamorfosis, bertransformasi dari kafir tulen menjadi pura-pura Islam. Casingnya Islam, yuk ikut ke masjid. Inilah dia dikatakan orang apa? Munafik. Casingnya tok, hati ini sik loro hati karo Nabi. Hati ini sik tetep gak gelem Islam, gitu lah. Tapi karena bolone masuk Islam kabeh, nek aku ijen ya soro kan gitu kan. Pura-pura masuk Islam pisan, tapi hati ini gak gelem. Hati ini sik kafir, sering main mata sama kafir Quraisy, sering main mata karo orang-orang Yahudi untuk merongrong kaum muslimin. Jadi iki gak Islam blas, cuma ngaku netok sing Islam. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Waktu perang Uhud, kaum muslimin jumlahnya 1000, melawan orang Mekah jumlahnya 3000. Di tengah jalan Abdullah bin Ubay bin Salul gembosi perjuangan, melarikan diri 300 orang. Karena memang dia itu atine gak ono Islami blas. Tapi duwe anak sing soleh. Anaknya namanya juga sama dengan nama dia. Siapa namanya? Abdullah. Namanya kan Abdullah bin Ubay bin Salul. Punya anak podo karo jenenge DE. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika dia pernah ngomong sesumbar, nanti kalau sampai di Madinah, kita yang kuat akan mengusir orang yang lemah ini. Maksudnya Rasulullah kan datang gak punya apa-apa ke Madinah kok jadi menguasai. Gak setuju dia, loro hati kan. Nanti kalau sampai di Madinah akan saya keluarkan orang ini. Kedengaran anaknya. Kedengaran siapa?
Abdullah. Maka Abdullah langsung berangkat dulu ke Medina. Di gerbang Medina dia jaga bawa pedang. Bapaknya datang. Bukankah bapak yang mengatakan bahwa orang yang kuat yaitu dirimu akan mengusir orang yang lemah? Wallahi Rasulullah yang kuat, kamulah yang lemah. Wallahi tidak saya biarkan kamu masuk ke kota Madinah. Bapak dewi padahal itu. Jadi bapak yang nganjir ngene-ngenteni anake. Sampai Rasulullah datang. Ya Rasulullah, orang ini mengatakan, sudah kasih masuk bapakmu. Akhirnya bapaknya masuk. Terus suatu saat iku pakai senengane nggih masalah terus wong siji iki. Main mata sama kafir Quraisy, hampir kaum muslimin kalah gara-gara kelakuan bapaknya ini. Suatu saat mati. Sing mati sapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Lah jenenge anak ya tetap berusaha bapak iki oleh ampunan Allah kan gitu kan. Anak iki datang nang Nabi, ya Rasulullah tolong doakan bapakku ya Rasulullah. Kan dohire kan Islam dia, KTP ini Islam. Ya meskipun pada waktu itu belum ada KTP, tapi maksud saya itulah. Ya Rasulullah tolong ya Rasulullah, dongakno bapakku ya Rasulullah, sakno bapakku ya Rasulullah. Akeh salahin. Nah Rasulullah ini menghormati anaknya, karena anaknya orang soleh. Anaknya siapa tadi? Akhirnya Rasulullah SAW mau nyolati, ditarik-tarik Umar bin Khattab. Ojo ya Rasulullah, ojo sholat ya Rasulullah. Sampai kata Umar, sampai saya itu kayak kok dalam kehidupan kayak gak mungkin saya narik-narik Rasul kok ditarik itu loh. Tapi gak tahu dapat ilmu siapa namanya Umar itu sampai ditarik-tarik. Terus turun ayat itu membenarkan Umar bin Khattab. Jangan kau berdiri doa mensolati jenazahnya orang munafik tersebut. Ditegur sama Allah. Nah ini gimana Ustaz? Pertama, nek Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafik jelas. Ono nasi gitu kan. Nek tonggo kita iki munafik kita kan gak ero. Ya, makanya dilihat. Enggak mesti yang tidak boleh disolati itu enggak hanya orang kafir saja. Mohon maaf, yang tidak disolati itu tidak hanya orang kafir saja. Orang yang terkenal pelaku maksiat juga boleh untuk tidak disolati. Apalagi orang yang enggak sholat belas. Kita boleh tidak mensolatinya, bahkan jangan mensolatinya. Jadi pertanyaan jenengan warkan itu nggih. Orangnya pemabuk, orangnya ahli maksiat, apakah boleh tidak disolati Ustadz? Bagi seorang tokoh-tokoh masyarakat boleh tidak mensolatinya. Tetapi ketika kita tidak mensolatinya bukan berarti dia itu kafir gitu loh maksud saya. Paham nggak sama maksud saya ini? Tadi kan pembahasannya kan katanya Ahlus Sunnah itu Ustadz tidak mengkafirkan pelaku maksiat. Lalu bagaimana Ustadz kalau ada orang terkenal minuman keras terus mabuk-mabuk, apakah boleh kita tidak mensolati jenazahnya? Jadi nggak harus nek gak kafir kemudian maksudnya begini. Tidak mesti orang itu dikatakan tidak kafir, ya. Lantas kita mensolati belum tentu juga. Kalau dia itu kita nggak membahas dia kafir apa nggak kafir, kita membahas dia itu pelaku maksiat. Bisa dipahami ya? Senengane minuman keras, senengane terkenal lah di kampung itu dia berjudi, terus dilala mati pas nyeblek remi ini cepat, ngeletak mati di meja perjudian. Wong sak kampung ro kabeh. Parono Pak Mudine wis cek nyolati keluargae, aku gak gelem nyolati. Sing dilakoni Mudin bener enggak? Boleh, gak apa-apa karena ahli maksiat. Tetapi perlu dipahami, ketika Pak Mudin ini enggak mau nyolati bukan berarti dia mati dalam kondisi kafir. Begitu loh Pak maksud saya. Bagaimana dengan antara sholat? Oh, masalah sholat beda lagi. Itu tadi kan enggak bahas sholat kan? Masalah Tapi kita kan tahu Nggih, saya paham. Saya setuju dengan jenengan. Kita bedakan antara sholat dengan non sholat. Paham saya? Yang saya omongkan tadi contoh baru minuman keras. Terus apa lagi? Judi. Gini gitu kan? Nah, sekarang masalah sholat beda lagi. Orang kalau meninggalkan sholat maka kita nggak usah nyolati jenazahnya. Tetapi apakah orang itu yang nggak sholat pasti kafir? Belum tentu juga. Kan dulu sudah saya ajarkan ke panjenengan, wong nggak sholat itu macam-macam. Mbosi eling boga sampean iki. Sholat itu ono sing ada orang itu meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Masih ingat nggak? Saya perinci panjang lebar dulu itu loh. Ada orang, jadi begini saya ulangi lagi. Nah, akhirnya ulangi kan. Orang meninggalkan sholat itu nggak satu hukum Pak. Terperinci macam-macam. Memang ada hadisnya.
Ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah wa man tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama orang kafir itu salat. Kon niku kafir mbek gak intine kon salat enggak. Nek awakmu salat kon niku muslim. Nek awakmu gak salat kon niku kafir. Kan ngono kan gampangane ngono. Wa man taraka sholata faqad kafar. Sapa wong sing ninggal salat kafir. Nah hadisnya Nabi itu jelas. Cuma dalam mempraktekannya terperinci. Masih ingat enggak perinciannya? Perincian pertama, barang siapa meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, mengingkari loh ya, paham? Maka dia ini sepakat para ulama Islam, dia apa? Murtad, kafir. Itu perincian pertama, meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Kalau yang model seperti ini, murtad kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Mau Syafi'i, mau Hambali, pokoknya ayo sholat. Gak sholat apa sholat itu? Iku se-Islam mbok gak gelem aku sholat moh. Apa sholat itu gak wajib kok. Yang penting eling tok karo Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengingkari, betul apa Anda? Nah, ini bahaya ini. Ini bisa murtad kafir. Ini pertama. Hukumannya apa Ustadz? Kalau ada payung hukumnya, artinya nggak bisa diterapkan di Indonesia ini karena nggak ada. Kalau ada payung hukumnya, maka dipanggil hakim, saksinya dihadapkan. Kalau dia itu tobat, nggih Pak, mantun iki kula tak salat, no, selamat dia. Tapi nek wis emoh, bisa aku dihukum ya wis, sing penting aku gak ngakoni salat, dihukum dia, penggal kepalanya. Tidak disolati, tidak boleh dimandi, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak boleh diwarisi hartanya, tidak boleh didoakan macam-macam. Ini dihukum dalam kondisi murtad. Ini nggak boleh diterapkan person-person, betul ya? Harus ada apa? Payung hukum. Nggak boleh sama lihat tonggone gak sholat terus ditakoni, nggak boleh, itu nggak urusan person itu. Nggak boleh terus kita hukum, nggak boleh. Itu harus ada payung hukum. Oke, nggak boleh pribadi-pribadi yang menjalankan itu. Itu perincian nomor berapa? Pertama. Sekarang perincian nomor 2, orang meninggalkan sholat tapi nggak mengingkari. Orang meninggalkan sholat karena males, alas-alasan, aras-arasan. Ditakoni, sampean lapo gak pernah sholat? Nggih Mas, aslinya aku yang ngerti nek sholat wajib. Tapi yo aku toko kerja kesel-kesel, ngantuk, gak sempat sholat. Tapi aku ngerti aku itu so. Aku ngerti sholat itu wajib. Aku nggak mengingkari kok. Beda nggak dengan yang pertama? Nah, yang kedua ini itu pun nggak satu hukum. Perselisihan pendapat para ulama. Beda nggak dengan yang pertama? Beda. Terus apa hukumannya? Menurut Imam Ahmad, orang yang seperti ini sama aja dengan yang pertama. Kon malas, kon gak malas, kon ngingkari, gak ngereken. Sing penting kon gak sholat kan? Nah, ini menurut Imam Ahmad tetap hukumnya bunuh, dianggap murtad. Dianggap apa? Murtad. Tanpa membedakan males apa nggak males, ngingkari apa nggak mengingkari. Sing penting ninggal no sholat. Jelas ya? Ini menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, wong sing nomor loro iki mang, sing males iki mang lho, tapi masih meyakini ini nggak kafir. Ini nggak kafir. Cuman pelaku dosa besar. Jadi nggak semudah itu, tetap harus hati-hati. Cuman terlepas dari ini muslim apa non muslim karena meninggalkan sholat, terlepas dari itu, nek sampean ono tonggo gak pernah sholat belas, ojo disolati. Tetapi kita tidak mensolatinya bukan berarti mengatakan dia pasti kafir, gitu loh maksud saya. Kita nggak mensolatinya karena dia ahli maksiat, tapi bukan berarti memastikan dia apa? Kafir. Karena kita nggak tahu dia itu pas malas apa nggak malas. Meskipun para Imam Ahmad tidak membedakan malas sama tidak malas. Bagi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan ini nggak kafir, tapi pelaku dosa besar. Bagi ulama yang berpendapat ini nggak kafir, apa hukumannya? Bagi yang malas tadi loh Pak, pendapat yang kedua mengatakan oh ini nggak kafir ini, tapi pelaku dosa besar. Apa hukumannya? Hukumannya di dunia apa? Gak di akhirat. Di akhirat urusannya Allah Subhanahu. Hukumannya dibunuh juga. Oh gak paham ya Ustaz, belum bolak-balik. Dihukum bunuh juga, cuma bedanya habis dibunuh disolati, dimakamkan kaum muslimin.
Bingung kan sampean kan? Mau aja bingung, sak sampai bola-balik iki. Nek DE itu mengingkari kewajiban sholat, hukumannya hukum bunuh dan tidak boleh dikubur di kuburan muslim, diperlakukan seperti orang murtad. Tapi nek wong gak sholat belas, ketika ditakoni ternyata dia males dan disuruh tobat tetap gak mau, tetap gak sholat, maka dihukum bunuh juga, tapi dibunuh sebagai muslim. Gak bingung? Bingung ya pegel sing jelasno iki. Kesimpulannya, orang ninggalkan sholat ada dua macam. Yang pertama, ninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Jelas? Ini sepakat, ulama Islam sepakat. Apa hukumannya tadi? Hukumannya, statusnya apa? Ya, jelas ya, suruh tobat dulu ya. Gak langsung, suruh tobat dulu. Jelas yang pertama ya. Ini gak ada khilaf, sudah selesai yang pertama. Nah sekarang masalah yang kedua. Orang yang meninggalkan sholat bukan karena mengingkari, tapi karena males. Apa hukumannya? Perbedaan para ulama. Ada dua. Lupa dah? Nah, yang pertama Imam Ahmad sama dengan yang pertama. Imam Ahmad gak bedakan. Jelas ya? Malas gak malas, yang penting gak sholat. Imam Ahmad. Lah yang kedua Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak kafir. Betul jawab, betul salah. Ya, tapi hukumannya sama-sama apa? Bunuh. Cuma tetap diperlakukan sebagai orang Islam. Terlepas dari itu semuanya, berarti hukumannya dahsyat enggak? Dahsyat luar biasa, enggak boleh macam-macam. Sholat itu garis merah, gak ojo dilanggar. Nakal-nakal loh, tapi ojo sampai ninggalno sholat. Tetapi ojo nakal. Nggih Pak, uang ngapunten nggih. Uang zina ping 1000. Dia enggak murtad, Pak. Selama dia meyakini ini dosa, betul apa enggak? Tapi nek wong gak salat belas, wah iso murtad ya. Itu bedane salat mbek gak salat. Makanya sering saya sampaikan, dosane wong zina mbek dosane wong ninggalno salat gedhe ndi? Besar mana Pak? Orang yang meninggalkan sholat dengan orang berzina, dosanya besar mana? Dosa meninggalkan sholat jauh lebih besar daripada dosanya apa? Berzina. Banyak orang salah paham kan? Alhamdulillah Ustadz, istri suami saya itu meskipun gak sholat, tapi dia itu gak pernah zina, gak pernah sektalah, gak pernah zina, gak pernah serong, gak pernah judi, gak pernah minuman keras, baik sama aku meskipun dia gak sholat. Dosanya yang banyak tadi itu dengan dosa kebaikannya yang banyak tadi itu, gak serong, gak zina, gak ini, baiklah jadi suami, tapi dia gak sholat, tapi baik. Kebaikannya tadi itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan meninggalkan sholat. Gak ngangkat sholat nih, perhatikan. Sholat, semua syariat Islam itu melalui wahyu turun dari langit disampaikan ke Nabi. Zakat, puasa, birrul walidain, haji, itu turun ayat dari langit disampaikan ke Nabi. Kecuali sholat, nggak pakai turun. Nabi yang diangkat ke langit. Gimana? Saking pentingnya sholat, sampai Nabi dewi sing dikongkon mendukur. Ditemani siapa? Malaikat Jibril. Untuk mendapatkan titah sholat apa? 5 waktu. Saking pentingnya apa? Sholat. Makanya jangan terlepas dari perbedaan tadi itu loh Pak. Ada yang mengatakan ini malas atau enggak malas, tapi intinya berbahaya. Masalakakum fi sakor. Apa yang membuatmu masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Karena kami dulu tidak sholat. Jadi sholat itu garis merah, jangan dilanggar. Ya, itu pembeda antara Islam dan kekafiran. Sudah cukup. Iya, satu aja Pak ya. Iya. Bismillah, titipan dari ibu-ibu yang di lantai. Nggih, titipan Sumerep. Wedi dituduh pertanyaan ini. Silakan. Tadi kisah Abdullah bin Ubay, turunnya ayat berapa dan surat apa? Enggak apa lagu. Kalau ayat berapa enggak tahu saya. Berapa Pak? Surat Taubah ayat pinten?
Yang bawa HP, jangan. Surat At-Taubah, kisah orang apa? Munafik. Kisah apa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi saya di mana sih tadi? Di Jazz. Wafat juga ternyata. Surat At-Taubah, ya Pak ya. Ayatnya dicari sendiri. Ada lagi pertanyaan? Terakhir ya. Silakan. Waalaikumsalam. Tadi kan dijelaskan Ustaz Badra kalau kita memenuhi surga itu nggak bisa karena Enggak ada nas. mati saya itu belum tentu surga. Bagaimana kalau kita bolehkah kita memvonis kalau seorang itu yang jelas-jelas kafir di tetangga kita kalau bagi meninggal dan kekafirannya, apakah boleh kita vonis ini pasti neraka? Karena kan itu suatu bagian dari keimanan kita, akidah kita bahwa orang kafir pasti tempatnya di jahanam. Itu pertama. Satu. Yang kedua, tadi dijelaskan Ustaz Badran kalau penerapan hukum Islam tadi itu harus melihat, tapi jangan sampai salah menghukum kalau daripada lebih baik salah memberi ampunan daripada penghukuman. Itu bagaimana Ustaz? Biar tidak bias, karena dulu banyak kisah banyak riwayat Nabi itu waktu mau menghukum pencuri yang di kalangan petinggi Quraisy itu masih ragu-ragu. Kemudian Umar bin Khattab tadi tidak menghukum pencuri yang di masa taklid tadi. Kemudian tadi yang hukum zina tadi kalau tidak ada 4 saksi kita tidak bisa menghukum itu. Lalu penegakan hukum Islam ini bagaimana untuk para penegak hukum ini? Apalagi sekarang kalau di zaman sekarang ini. Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama tadi masalah apa? Iya. Iya, kalau itu orang non muslim yang memang jelas-jelas kafir, memang bukan orang Islam, dalam bahasa hukum iya dia adalah kafir dan dia masuk neraka. Tapi dalam bahasa muamalah nggak usah diomongkan. Ngapunten Bapak sama ini masuk neraka. Jadi nggak usah. Itu keyakinan kita sebagai seorang muslim. Ya, sama dengan ini yang sok-sok Pancasila ini mengatakan nggak boleh kita mengatakan kepada orang non muslim dengan panggilan kafir. Sering kan dibuat permasalahan itu kan. Kita nggak usah diajari gitu. Kita juga nggak mungkin ngomong sama tetangga, wahai Pak kafir. Ya nggak mungkin juga. Maksudnya status hukum yang kita pahami, ya. Tapi kalau sudah bahasa muamalah beda lagi, nggak usah dibahas, gitu. Jadi dalam keyakinan kita iya, itu bukan ahli surga karena dia tidak beragama dengan agama Islam. Itu beda lagi. Itu kan kasusnya memang asli orang non muslim. Terus nomor 2 tadi itu nggak ada orang kafir Quraisy ditangguhkan Nabi, nggak mungkin karena Nabi di Madinah, orang Quraisy di Mekah. Yang dulu saya pernah dengar riwayat Ustaz Badran yang para sahabat sampai melobi Nabi itu jangan dihukum jangan dihukum kotak tangan karena dia pejabat istilahnya orang terpandang di. Iya, itu wanita Makhzumiyah. Nah, ada wanita Makhzumiyah ini mencuri, bangsawan di Madinah itu, bukan di Mekah. Terus terbukti dia mencuri, sudah sampai ke Nabi. Terus para sahabat itu, waduh ini kasihan ini kalau dipotong tangannya bagaimana? Melobi, para sahabat rembukan yang paling bisa ngomong ini itu Usama bin Zaid. Karena Usama bin Zaid itu kesayangannya Nabi. Usama bin Zaid ngomong, ya Rasulullah ini gak kasihan ini bangsawan ini damai aja begini. Marah Rasulullah marah. Dan padahal itu anak yang paling dicintai itu, siapa namanya? Usama. Nabi marah dan pidato di depan manusia. Wallahi, sesungguhnya dulu Bani Israel dibinasakan oleh Allah karena kalau ada orang lemah yang mencuri dipotong tangannya.
Tapi kalau orang yang bangsawan dibiarkan. Wallahi seandainya Fatimah anakku itu mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Akhirnya dipotong tangannya. Dipotong tangannya. Karena terbukti semuanya, jelas clear kan gitu kan. Adapun Umar bin Khattab itu ada iltibasul amr. Beda dengan zamannya Nabi, itu jelas-jelas mencuri padahal dia itu punya, bukan karena kelaparan kan gitu kan. Nah, ini dieksekusi sama Nabi. Nah, beda dengan zamannya siapa tadi? Oh, zaman paceklik Pak terjadi. Masih ingat nggak zamannya Umar hujan nggak turun-turun itu? Terus beliau minta tolong ke pamannya Nabi siapa? Abba. Itu karena paceklik panjang, namanya Ayyamur Ramadah kalau nggak salah. Jadi bener-bener paceklik itu. Nah, akhirnya ada pencuri itu Umar takut salah, takut ini orang apa lagi berkebutuhan, ya dia anaknya nggak lapar, istrinya lapar, nggak ada makanan. Lah Umar takut salah menghukumi, makanya Umar menangguhkan itu. Begitu Pak. Nah, terus zaman maksudnya gimana? Jadi bagaimana kata biasanya Ustaz? Kita ya tadi yang Umar kok nggak menghukum itu potong tangan. Iya, karena ada faktor lain. Ya ada faktor lain kan dalam hukum Islam kan orang terpaksa kan nggak dihukum. Mutor, darurat misalnya, anaknya kelaparan misalnya. Ya begitu loh. Ya makanya Umar takut salah. Maka Umar idra'ul hudud bisyubha. Ya, tangguhkan hukuman jika masih ada kesamaran. Sampai benar-benar apa? Jelas. Karena Islam enggak boleh mendolimi. Itu maksudnya ya. Wallahu a'lam. Bukan pengecualian, tapi jelas apa samar. Gitu aja. Kalau clear ini terbukti mencuri tanpa ada faktor-faktor lain, ya itu dihukum. Tapi kalau ada kesamaran, ternyata ini orang misalnya nggak punya makanan sama sekali, terpaksa, kalau nggak gitu dia anaknya kelaparan, kan nggak bisa ada pertimbangan hukum, bisa dipahami ya. Itu aja, bukan karena pilih kasih, bukan, tapi samar dengan jelas begitu. Gimana? Hakim sekarang memang beda, nggak bisa dikiaskan karena ini bukan hukum Islam, bukan hukum Islam, nggak bisa disamakan. Aslinya sudah berbeda, apa maksudnya? Aslinya sudah berbeda, nggak bisa dikiaskan. Cuman kalau saya nggak bicara hukum ini ya, hukum positif ya, saya nggak paham soalnya. Saya nggak punya kapasitas, saya takut salah. Misalnya kayak gini, nanti kan ada aturan sendiri para lawyer yang paham. Saya nggak bakas itu ya, karena saya nggak ahli di bidang itu. Tapi kalau di bidang hukum Islam begitu, idra'ul hudud bisyubha. Ya jangan kau kasih hukuman selama masih ada apa? Kesamaran. Adapun kalau yang hukum positif Indonesia mungkin ada perangkat sendiri yang saya nggak paham dan saya nggak berani ngomong itu karena takut salah. Gitu aja ya. Ya mungkin itu ada yang lebih paham. Apakah itu bisa diterapkan juga kalau di sistem Indonesia itu kayak gimana? Ya, itu mungkin ada yang bisa menjawab, tapi saya nggak bisa itu karena saya nggak paham. Gitu Mas ya? Yes, sama-sama. Saya rasa cukup sampai jam 6 lebih ternyata. Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.